أتان كاملة وسليم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغرد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para bapak hari sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini guru kita sama-sama telah hadir bersama kita dan kajiannya masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, ini kitab yang memberikan nasihat buat kita agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Ya, oleh karena itu mari sama-sama kita simak kepada guru kita. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sa'il umam bi akrami ahbabih. Hamdan yastadibul marghuba min ridha'ih wa yasta'tiful mahzuna min ata'ih wa yaj'aluna minasyakirin li ni'maihi wal 'arifina li awliyaihi wa alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahilana abwaaba fadlika wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimahumullah, sebagaimana biasa mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah yang sekali lagi ini kita ingatkan dan hadiahkan untuk para almarhumin dan almarhumat, wabil khusus orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, guru kita dan kaum muslimin muslimat umumnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup senantiasa berikan taufik hidayah untuk senantiasa taat ibadah Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berikan keberkahan dalam segala hal. Al-hadiniyah wal ibadah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Aulana syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan hadis yang pada sebelumnya sudah saya bacakan, yaitu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, ya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta bertemu Allah, Allah pun akan cinta atau senang berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Dan pada pertemuan lalu sudah
saya sampaikan beberapa fawaid ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang dulu yang pertama sudah kita jelaskan bahwa terkait dengan mati ada dua kelompok manusia. Pertama orang yang ahabba liqallah, orang yang tidak takut mati. Yang kedua ada man kariha liqallah, orang yang takut mati. Kemudian faedah yang kedua juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa setiap orang yang mati pasti akan merasakan sakratul maut, dan juga kita sudah jelaskan bagaimana bentuk rasa atau luar biasanya daripada sakratul maut yang tidak hanya dirasakan oleh manusia biasa seperti kita, bahkan Nabi dan Rasul pun merasakan bagaimana beratnya sakratul maut. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang ketiga yang insyaallah pada malam hari ini saya akan sampaikan, yaitu bahwa kita semua tentunya takut ya akan kematian, dan itu adalah hal yang manusiawi ya. Jadi karihatul maut ini bukan suatu hal yang yang dilarang ya. Namun demikian ada nanti ulama membagi, ada karihatul maut, takut mati yang memang terpuji ya, ada yang memang takut mati yang tercela. Dijelaskan apa itu takut mati yang terpuji, yaitu ketika orang takut mati ini bisa memotivasi seseorang untuk meningkatkan amal ibadah. Adapun karihatul maut yang tercela adalah ketika rasa takut mati tersebut didasarkan pada kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan, sehingga kita enggan, takut untuk mati. Itu yang terlarang. Itu faedah yang bisa kita ambil ya. Kemudian juga faedah yang selanjutnya adalah nanti kelanjutan dari hadis ini kan, anal mu'min idza kana inda najfi fi halatin la yuqbalu imanu biha yubashsharu biridwanillah. Artinya nanti faedah selanjutnya bahwa nanti setiap orang yang mati juga nanti saat nyawanya dicabut itu baik dia orang yang beriman maupun orang yang kafir akan mendapatkan bisyarah. Bisyarah ini adalah kabar gembira. Bagi orang yang beriman tentunya adalah mereka dikasih gembira dengan yubasyaru biridwanillah wa rahmatih wa jannatih ya. Diberikan kabar gembira dengan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya. Sehingga dikatakan fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatih. Sehingga kematian lebih dicintainya daripada hidup. Sementara orang kafir bisyarahnya adalah ketika dia dikasih tahu tentang tempat tinggalnya nanti ketika dia mati, yaitu neraka. Karena itu mereka orang-orang yang kafir akan yabki, nangis lidolalihi, menyesali kesesatan yang telah dilakukan di dunia. Barulah dia menyesal ya, baru kenapa dulu waktu berhidup tidak beriman kepada Allah, tapi terlambat ya. Nah, itu. Karena itulah ketika dia tahu bakal masuk neraka, maka dia yakrahu fayakrahul maut ya, fayakrahul maut, takut mati gitu. Itu
faedah daripada hadis yang tadi ya. Kemudian juga terkait dengan kematian ini, bagi kita Bapak-bapak ya, sebagai seorang yang beriman, yang harus kita pikirkan adalah bukan kapan kita atau di mana kita mati, karena itu sudah hal yang sudah hak Allah, kewenangan Allah. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kondisi ya, keadaan kita ketika mati. Apakah mati kita dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu yang perlu kita pikirkan, menjadi pemikiran kita ya. Ya, sama halnya tentang rezeki. Kita sebagai orang yang beriman, tugas kita, kewajiban kita hanya sebatas berusaha mencari rezeki yang memang Allah telah siapkan. Tidak perlu memikirkan apakah kita dapat atau seberapa banyak yang kita dapatkan, karena semua rezeki telah ditentukan oleh Allah dengan cukup dan pantas bagi setiap hambanya. Begitu dengan kematian, kita tidak perlu terlalu memikirkan ya mau kamu mati tua, muda, mau sekarang, besok, itu urusan Allah. Kita tidak bisa memilih, meminta ya. Yang penting bagi kita memikirkan bagaimana kondisi kita, keadaan kita, atau apa yang harus kita siapkan ketika kita nanti pada saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya harapan kita adalah ketika kita mati adalah tentu ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini mungkin pada malam hari ini kita sedikit akan bahas terkait dengan husnul khatimah ya. Secara makna husnul khatimah kan, kalau husn itu artinya baik, dan khatimah ini adalah akhir ya. Kalau secara bahasa artinya baik ya, akhir ya. Baik akhir. Atau dengan kata lain, akhir hidup seorang dalam keadaan baik. Itu namanya husnul khatimah. Dan adapun makna ya, secara istilah yang dimaksud dengan orang yang husnul khatimah itu dikatakan, ini saya nukil dari sebuah kitab yang namanya kitab Khatimah ya. Nama kitabnya Khatimah, di mana Syekh Abdul Latif Abdullah Al-Jabrani itu, beliau dalam kitabnya itu memaparkan dan menjelaskan makna daripada husnul khatimah. Beliau mengatakan bahwa husnul khatimah adalah ayyuwaffaqal abdu qabla mautihi al-ibti'ada amma yughdibur rabb subhanahu wa taubah minaz dzunub wal ma'asi wal iqbali ala ta'ah wa amal khair summa yakunu mautuhu ba'da zalika al hajil halil hasanah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah artinya bahwa seseorang ini diberikan taufik, seorang hamba yang diberikan taufik sebelum matinya. Taufik itu kan dulu mungkin bisa saya jelaskan untuk kembali. Taufik itu adalah petunjuk Allah, bimbingan Allah kepada seorang hamba yang mengantarkannya kepada kebaikan. Kalau hidayah itu petunjuk Allah yang mengantarkan seorang kepada hakikat kebenaran. Kalau taufik adalah bimbingan, petunjuk Allah kepada kita, kepada manusia, yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Kita bisa hadir di sini ya, di majelis taklim ini, di tengah kesibukan kita barangkali ya, namun kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Ini tentunya tidak lepas daripada taufik Allah yang karena saya yakin pasti pada keberadaan taklim ini pasti banyak yang
tahu bahwa memang setiap malam Sabtu ini ada taklim yang diadakan di Yayasan Wafid. Tapi tentunya ya tidak semua orang yang tahu pasti bisa hadir, mau hadir, dan yang hadir itulah orang yang diberikan taufik. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, kita bisa ibadah pada Allah, ya sholat, kan, puasa, dan baik-kebaikan lain itu tentunya dilepas dari taufik yang Allah berikan. Nah, jadi orang yang diberikan taufik sebelum matinya untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian dia bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, lalu dia melakukan ketaatan dan kebaikan, dan kemudian dia mati dalam kondisi kebaikan tersebut. Itu namanya orang yang mati husnul khatimah, ya. Artinya dengan kata lain, ya, kondisi seorang yang ketika matinya, ya, dalam keadaan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu makna daripada husnul khatimah, ya. Yang kemudian apa yang menyebabkan, ya? Ya, sekarang coba mungkin kita mulai dari cirinya nih. Ya. Karena kan ciri orang dikatakan bisa baik, ya, matinya ini kan ada yang memang hanya diketahui oleh Allah, ya. Ada yang bisa diketahui oleh manusia, ya. Tapi kita sebagai manusia tentu wajib bersikap husnuzon terhadap sesama kita, saudara kita, ketika dia mati, ya. Makanya sini jelaskan juga apa kira-kira ciri-ciri, ya, orang yang dikatakan mati dalam keadaan bisa dikatakan dia dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama ini dari dalam maqala Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Jadi siapa orang yang kalian puji sebagai orang baik, maka wajib baginya surga. Dan siapa orang yang kalian nilai puji, ya, atau katakan sebagai orang yang jelek, buruk, ya, maka wajib baginya neraka. Mungkin dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan pemahaman bahwa ciri orang yang husnul khatimah itu bisa kita ketahui dari kesaksian kerabat atau orang di sekitarnya. Ketika orang mati dan semua orang menjadi orang baik, insya Allah ini orang dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi ketika dia wafatnya banyak yang nyolatin, ya, banyak yang nyolatin, dan ketika ditanya bagaimana almarhum, semuanya orang baik. Itu sudah suatu tanda bahwa orang yang mati ini bisa kita nilai, ya, sebagai orang yang husnul khatimah. Itu ciri, ya. Meskipun secara hakikatnya kita juga wallahu alam, ya. Iya, nggak tahu, ya kan? Ya, mungkin kita nggak tahu kali di belakang kita, mungkin dia berbuat apa atau melakukan apa, ya kan? Tapi ketika orang banyak atau orang-orang sekitarnya menilai dia, ya kan, sebagai orang yang baik, ya, kita juga sudah kita bisa nilai dia berarti orang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, ketika ada orang mati mengatakan wah orang nggak bener, berarti itu tanda ada orang suul khatimah, ya kan. Apalagi memang udah jantak dia, kerjaan sehari-harinya memang ya mabok, ya, kerjaannya mabok ini mati, ya kan. Orang pasti udah semua orang pasti nilainya udah memang bukan malah sedih, malah alhamdulillah. Bagi sampai lagi apalagi kalau orang pada girang, ya. Nah ini tanda-tanda ini orang berarti udah suul khatimah. Jangan sampai begitu, ya. Jangan sampai ketika kita mati orang senang. Kalau ada orang mati, yang lain orang-orang sekitarnya merasa senang, kan, merasa bahagia, ini satu tanda udah ini.
bisa dikatakan ini orang apa? Su'ul khotimah. Itu ciri ya, di antara ciri apa? Yang bisa kita jadikan patokan ya, tanda bahwa orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Kesaksian kerabat atau orang di sekitarnya. Ya, enggak lihat aja lah. Ya. Nah. Kemudian juga yang kedua ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari An Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun fawajadahu bil maut wa idan huwa ya'raqu jabinuhu faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul mautul mu'min bi araqil jabin. Jadi ini jatuh riwayat bahwa Buraidah bin Hasib dulu pernah berada di negeri Khurasan. Ngapain? Fa'ada akhan, ingin menjenguk saudaranya yang lagi sakit. Ketika sampai fawajadahu bil maut. Tapi ketayangnya ketika udah nyampe dia sudah keburu mati. Ya. Mungkin jauh ya, dulu jauh mungkin naik kontak. Ya. Dan ketika mati Buraidah ibnu Hasib ini menyaksikan bahwa saudaranya ini ya'raqu jabinuh, mengeluar jidatnya kering, keluar keringat. Faqala, maka si Buraidah mengucapkan Allahu akbar. Kaget ya, artinya kaget tentunya bahagia, senang. Kenapa? Karena kata beliau sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku dulu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya mautul mu'min bi araqil jabin, matinya orang mukmin itu dengan mengeluarkan keringat jidat, tanda itu. Ketika mati keringatnya jidatnya ini mengeluarkan keringat. Nah itu salah satu tanda ini berarti orang mati dalam keadaan husnul khotimah, mautul mukmin bi araqil jabin. Jadi tanda matinya orang yang husnul khotimah dilihat dari ketika ada mati keluar keringat. Ya ini antara tandanya. Kemudian juga tanda yang lain yang barangkali sering kita dengar ya. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahallahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan jaga dari fitnah kubur. Jadi dengan kata lain meninggal pada malam Jumat atau atau hari Jumat. Dua cara. Kemudian juga tanda yang lain ini sangat banyak ya. Ya diantaranya mati di jalan Allah ya. Katanya jihad udah pasti ya. Kemudian mati karena penyakit, sakit ya. Ada zaman dulu Covid itu ya. Sakit, meninggal, mati, tenggelam dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dikatakan mati wafatnya wanita hamil ya. Karena dan juga mati dalam keadaan melakukan amal soleh ya. Itu diantara tanda-tanda yang bisa jadikan bahwa seorang mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun demikian bukan berarti dengan adanya tanda-tanda ini bisa dipastikan bahwa orang ini benar-benar mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya. Ya nggak tahu sesebenar. Sebaliknya jika ada orang mati tidak mendapati tidak mengalami tanda-tanda ini ya, bukan berarti bahwa orang ini masih dalam keadaan su'ul khotimah. Ya ini mah hanya sebagian tanda aja ya kan ya, tapi secara hakikatnya tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan ya. Yang penting ya kita upaya kita bagaimana ya supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu jangan tanda-tandanya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mati bisa
mati dalam keadaan husnul khotimah. Tentu ini ada harapan kita semua, siapapun orangnya, ya siapapun orangnya, masuk kita yang hadis ini pasti ketika mati pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sekarang apa upaya kita agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama adalah tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar bisa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Banyak doa yang barangkali yang bisa kita baca ya setiap waktu. Di antaranya Allahumma inna as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu husnal khatimah, akhir yang baik, wa na'udzubika, dan kami berlindung dari akhir yang jelek. Itu diantaranya doa yang bisa kita baca. Itu tetap harus kita pintar berdoa, jangan berhenti, jangan sampai putus setiap waktu doa. Ya mudah-mudahan kita diwafatkan ya dalam keadaan husnul khotimah. Itu usaha yang harus bisa kita lakukan ya. Kemudian tentunya yang kedua adalah upaya kita untuk meraih husnul khotimah adalah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya terus kita bertakwa kepada Allah dalam pengertian kita senantiasa berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, karena kan masalah kita mati tidak tahu ya. Makanya dalam kondisi apapun setiap saat kita senantiasa waspada, siap ya. Jangan adalah prinsip kalau masih sehat, masih muda, jangan antar aja ibadahnya. Karena kan sifat mati itu dia sifatnya bagtatan ya. Ya al-maut ya'ti bagtatan. Dari 7 ciri kematian itu diantaranya annahu ya'tika baghtatan, bahwa kematian itu akan datang pada kita secara tiba-tiba kan ya, kita nggak tahu ya kan? Gampang. Itu diantara cirinya ya. Bisa sekarang atau bisa besok ya. Makanya menuntut kita harus tetap puas pada dengan terus kita menjaga ketakwaan kita dalam kondisi takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita udah terus dalam kondisi bertakwa kepada Allah ya, kapanpun Allah panggil insya Allah kita sudah siap ya. Itu kan itu. Kemudian juga untuk meraih husnul khotimah ini juga kita tentunya juga terus jangan sampai berhenti untuk bertaubat kepada Allah setelah. Meskipun barangkali ya jangan ya pasti dalam hidup kita ini pasti kita tidak lepas dari dosa ya kan. Jadi ketika kita melakukan dosa ya kesalahan, segera kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita menunda-nunda ya kan. Karena itu sebagaimana perintah Allah kan dalam surah Al-Imran ayat 131, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u, bersegeralah. Atau jangan sampai kita tunda-tunda ya kan, karena entar taubatnya ya kan, takutnya karena itu dalam suatu kitab Ibnu Qayyim mengatakan terkait dengan hal ini, annal mubadarata ila taubati minaz zanbi fardun al faur. Jadi menurut Ibnu Qayyim bahwa bersegera kita bertobat dari dosa itu adalah suatu hal yang wajib ya kan, wajib, jangan kita tunda. Wala yajuju ta'khiruha, jangan nggak boleh kita menunda-nundanya. Pamata akharaha, kata beliau, pamata akharaha aso bitakhir. Maka ketika kita menunda-nunda untuk bertobat, maka kita sudah dianggap berbuat dosa, maksiat, karena kita menunda-nunda.
Kemudian selanjutnya adalah tentunya memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah yang fardu dan maupun ibadah yang sunnah. Waktunya cepat ya. Alhamdulillah. Jam 7 dah Isya. Sedikit dilanjutkan tadi bahwa lanjutnya upaya kita untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya terus kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan ini, tentunya tidak yang kita utamakan adalah amalan pertama, amalan yang pahalanya berlipat ganda, dan juga melakukan amalan-amalan yang pahalanya dikira terus tetap mengalir ya, meskipun kita sudah mati ya, karena kan kita tidak tahu sampai seberapa lama ya, seberapa panjang Allah memberikan umur kepada kita kan. Takutnya nanti ketika kita mati antara umur kita dengan amal kita ini tidak seimbang ya kan. Nah, makanya ya amalan-amalan yang kita lakukan itu ya tidak hanya bukan sekedar amal aja, ibadah aja, harus yang kita pilih juga kita lakukan amal-amal, terutama kita memperbanyak amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda. Kalau yang wajib kan nggak mungkin bisa bertambah kan. Yang namanya sholat ya yang wajib ya siapapun nggak paham ya 5 kali kan, yang nggak bisa kita tambahin ya kan. Yang bisa kita tambahin itu amal-amalan sunnah ya kan. Amalan sunnah pun nanti yang kita utamakan ya usahakan tentunya amalan yang pahalanya berlipat ganda. Kedua, amalan-amalan yang pahalanya
terus bisa mengalir meskipun kita sudah mati, ya kan. Nah itu ya. Supaya nanti amal kita ini tentunya lebih besar, ya kan. Meskipun kita diberikan umur pendek, tapi kalau amal kita banyak kan insya Allah lebih baik. Karena kata Ibnu Athaillah ya, Al-Iskandari, dia pernah mengatakan ya, rubba umrin ya ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduh wa rubba umrin qalilatun amaduh kasiratun amdaduh. Artinya kadang-kadang umur orang umurnya bisa panjang, ya ada yang umurnya masih panjang tapi manfaatnya, kebaikannya kurang, sedikit, ya. Umurnya panjang tapi amalnya sedikit. Tapi sebaliknya ada berapa banyak orang yang Allah kasih umur pendek tapi kebaikannya, kemanfaatannya banyak. Itu disebut dengan umur yang berkah, ya, umur yang berkah. Jadi umur berkah itu bukan dilihat dari panjang pendeknya, ya, tapi sejauh mana dia mengisi hidupnya dengan amal-amal ibadah, ya. Dengan demikian itulah yang nanti yang membuat umur kita jadi umur yang berkualitas, ya kan? Daripada kasih umur panjang tapi ibadahnya kagak, ya hanya bikin lama di neraka aja kita, ya, makin lama, kan? Mendingan kita kasih umur pendek tapi kita isi dengan ibadah, amal ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu. Ya, itu baru umur yang berkah, ya. Itu. Kemudian banyak berapa? Udah. Kemudian lanjut, selesai sudah jadi kait dengan hadis tadi dan juga tentang husnul khatimah. Kemudian kita lanjutkan, wa qala Hatimul Awsam rahimallahu taala, berkata Hatim Al-Awsam rahimullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal di mana tidak mengetahui nilainya kecuali diketahui oleh 4 orang, oleh 4, ya. Jadi ada 4 perkara yang nilainya tidak diketahui kecuali oleh 4 orang. Pertama, qadrus syababi la ya'rifu ila syuyukh. Pertama adalah nilai, ya, asyabab, masa muda, tidak diketahui kecuali orang yang sudah tua, ya. Jadi ini jangan sampai biasanya gitu kalau orang sesaran biasa ada di belakang. Iya, dulu ketatu ketika masih muda, kenapa, ya, kita isi dengan ibadah. Pas sudah ketua baru pikiran untuk ibadah. Biasanya gitu, banyak orang gitu, ya. Iya, ibadahnya udah nungguin tua, kan? Iya, nungguin tua. Padahal kalau ketika dia tua ibadahnya udah nggak bakal bisa maksimal, kan? Coba dulu waktu dia masih muda, kan? Tenaganya masih kuat gagah, kan? Kalau dia pakai buat ibadah luar biasa, kan? Tapi sayangnya banyaknya tidak dengan hal itu, ya. Tapi pas sudah tua baru kepikir, ya, baru ibadahnya getol, ya udah terbatas, kan? Iya, makanya ya mumpung kita masih muda nih, ya kan, ya, yang pada muda-muda, ya kan, jangan sampai nunda-nunda waktunya. Kemudian juga wa qadrul afiyah la ya'rifu illa ahlul bala, dan juga nilai afiat tidak akan diketahui kecuali orang yang terkena musibah. Jadi orang yang nilai keselamatan, terbebas dari penyakit, musibah, kan? Enak hidup dalam keadaan sehat, ya. Baru akan dirasakan nilainya kalau orang sudah terkena musibah, ya.
Kemudian juga wa qadru syihah, nilai sehat. Ini ada istilah afiat, ada apa? Sehat ya. Ini saya kira apa perbedaannya ini ya? Kan kita kadang ini istilah ini sehat wal afiat ya. Kan? Sudah jadi istilah, padahal ini ada bedanya ya. Kalau sehat itu Pak, kalau afiat mana lebih tinggi nih Pak? Sehat apa afiat yang kita mau? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya enak. Oh ya. Sehat dan bahagia. Iya. Itu tapi kan istilahnya Pak itu di sekarang istilah bahasa kita disatuin ya. Sehat wal afiat. Ya. Iya. Dan contohnya gini aja, mata kita dikatakan sehat ketika mata ini bisa melihat. Ya. Itu namanya mata yang sehat. Mata dikatakan afiat ketika mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Tidak kita buat maksiat, itu namanya mata yang afiat. Artinya Pak, jadi sehat itu hanya Pak berfungsi baiknya anggota tubuh doang, sekedar Pak baiknya fungsi anggota tubuh. Tapi kalau afiat lebih tinggi lagi Pak, berfungsinya anggota tubuh sesuai dengan apa kehendak Allah ya. Makanya kita inginkan afiat tentunya ya. Ya. Tidak sekedar sehat ya kan ya. Kantong kita punya duit tuh, kantong kita pengen bukan sekedar sehat doang. Kalau sehat kan sekedar punya duit doang ya. Tapi kalau duit yang afiat itu ya kemanfaatannya apa, kita beribadah dengan duit ini bisa kita buat hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan ridha Allah gitu. Itu bedanya. Lebih tinggi afiat ya, lebih tinggi apa? Afiat ketimbang sehat ya. Yang terakhir ya, wa qadrul hayat la yanfi ilal mauta. Dan nilai hidup tidak tahu itu orang yang sudah mati ya. Ya, artinya mumpung masih hidup ya tentunya kita manfaatkan hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai nanti ketika kita mati menjadi orang yang menyesal ya, karena ketika hidup tidak memanfaatkan dengan baik ya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ada yang mau bertanya? Yakin lagi ya. Mewah. Jadi saya bertanya, kalau orang dalam keadaan mabuk mati, lalu kita sholatin itu mati pahalanya? Hah? Ya, ada orang mati ya, bagaimana hukum mensolatkan orang yang mati memang udah jelas dalam keadaan su'ul khatimah, karena matinya dalam keadaan mabuk ya. Nah bagaimana tuh? Iya, atau mati nyolong di mana maksiat ya. Nah kita bagaimana nih hukum mensolatinnya nih? Kita sholatin apa agak itu? Nah, kita ambil dapat gini aja ya, kita sholatin ya untuk memenuhi menggugurkan kewajiban kita ya, karena kalau nggak ada yang nyolatin kan dosa semua. Di wilayah ini ada orang mati mabuk, nggak ada yang mau nyolatin, ya dosa semua sekampung ya. Ya maka tuh harus ada yang nyolatin, meskipun keluarganya ya, kalau nggak mau ya paling keluarganya ya yang nyolatin, nggak bisa kita. Adapun nanti dia nanti matinya atau dikubur gimana itu urusan dia udah ya. Penting tugas kita sebagai manusia ya, kewajiban kita ya terhadap orang fardu kifayah kita sudah selesai, bebas. Adapun nanti dia nasibnya ya urusan dia dah, amalnya ya. Iya. Ya tetap harus kita ya sholatin lah, urusin lah, urusin jenazahnya ya kan ya, untuk membebaskan kewajiban
kita sebagai apa? Manusia sama manusia. Ada lagi? Belum Salim nanya, belum Salim. Ya, belum Salim, silakan untuk dipimpin doanya. Dah, demikian yang paling kali kita bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit bermanfaat buat kita. Dan mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nasihat yang sangat mahal ya, nasihat kematian. Karena kita pasti akan mati. Apakah husnul khotimah apa? Husnul khotimah. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya tutup taklim ini, pertama saya sampaikan bahwa alhamdulillah tanggal 1 Oktober kemarin ya, perjalanan Rihlah Al-Jabar berjalan sukses ya. Kalau ada kurang-kurang ya manusia, nggak ada yang sempurna. Atas nama pimpinan, pertama mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza, terima kasih banyak, terutama buat panitia ya, bersusah payah. Mudah-mudahan ada satunya ya, buat nambahin tanah wakaf itu ya. Kemudian yang kedua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bisik-bisik tetangga udah pengen ngajakin lagi katanya ke masjid apa tuh? Syekh Zaid Solo. Yang di Solo ya. Masya Allah tuh. Solo. Ya. Panitanya kita jangan dibubarin, jangan ya. Panitanya biar dia suruh ngumpulin lagi ya buat yang di Solo ya. Soalnya kemarin buka timbel itu aturan masuk muri itu timbel terpanjang itu 14 dari 1 ya. Alhamdulillah semua aneka makanan ada itu. Benar surga itu Pak. Di surga ada pare, ada pepes, ya ada cumi, ada jengkol, semua oblong, dondong, ada dondong Pak. Masya Allah ya. Kalau masuk ke rumah makan itu nyari lauk lebih banyak itu susah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya jika di sana sini ada kekurangan-kekurangan. Namanya juga perdana Pak. Mudah-mudahan silaturahminya semakin erat Pak ya. Dengan niat silaturahmi Allah akan kasih umur apa? Panjang, rezekinya apa? Banyak. Para bapak dan sekalian, terus yang kedua Pak, insya Allah pekan keempat ya seperti biasa, pekan keempat bisa pekan kedua, pekan ketiga dan pekan keempat kita Ratibul Haddad Masal. Ya jamaahnya alhamdulillah sudah ada 41 orang. Nah, seatnya itu 45. Berarti sisa masih berapa? 4 lagi. Masih ada waktu yang mau ngisi 4 silakan ya. Ya tinggal 4 lagi. Kita akan berangkat tanggal 11 November sampai 20 November dan ratib masalnya itu pada tanggal pekan keempat ya, pekan keempat Pak. Kalau misalkan tanggal 27 bulan ini ya, mari sama-sama kita hadiri, kita doakan ya dan saling mendoakan. Mudah-mudahan sekarang masih bisa doain doang, kapan-kapan diapain, didoakan ya. Terima kasih para bapak sekalian dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.